Pemirsa, di momen akhir pekan, Jakarta Fair 2025 di Kemayoran ramai pengunjung. Jakarta Fair menjadi primadona untuk berburu produk murah dan sarana hiburan. Dan berikut laporan Syahreza Zanski bersama juru kamera Pandu Priyo. Pemirsa, Jakarta Fair 2025 pada malam kali ini menjadi tempat favorit bagi para masyarakat untuk bisa menghabiskan akhir pekannya pada malam kali ini. Dan memang pantauan kami dari sore tadi sudah begitu ramai ya, baik itu kalangan keluarga ataupun remaja. Dan bersama juru kamera Pandu Priyo akan menunjukkan bagaimana situasinya khususnya di area yang menyediakan beragam kuliner tentunya dan juga beberapa produk. Ini menarik sekali pemirsa, para masyarakat ini tidak hanya bisa belanja produk, tapi mereka bisa juga mendapat hadiah dari hasil tantangan yang mereka jalani tentunya. Tidak hanya soal produk, pemirsa, masyarakat juga bisa menyaksikan adanya konser musik di mana setiap harinya ada konser musik, dan pada malam kali ini nanti akan ada band musik bernama Ungu tentunya yang akan menampilkan bakatnya tentunya pada malam kali ini. Namun terlepas dari itu pemirsa, antusiasme dan juga euforia tidak pernah redup pada malam kali ini khususnya pada akhir pekan. Namun terlepas dari itu pemirsa, bahwasanya Jakarta Fair ini diselenggarakan sejak 19 Juni hingga 13 Juli 2025 di mana harga tiketnya ini bervariatif mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 tentunya. Namun terlepas dari itu pemirsa, Jakarta Fair 2025 kembali menjadi primadona bagi para wisatawan untuk bisa menghabiskan akhir pekan mereka ataupun di hari biasa. Dari Jakarta, Syahreza Zanski bersama juru kamera Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang petugas Satpol PP yang berhasil menangkap seekor ular sanca kembang di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga ular sepanjang 4 meter tersebut keluar dari sarangnya karena kelaparan dan ingin mencari mangsa. Seolah tanpa rasa takut, seorang petugas Satpol PP Kelurahan Karet Tengsin menangkap seekor ular sepanjang 4 meter jenis sanca kembang yang tengah merayap di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski terus meronta dan berusaha menggigit, namun ular liar tersebut berhasil dimasukkan ke dalam karung. Petugas Satpol PP mengetahui adanya ular yang berkeliaran di jalur pedestrian dari sejumlah pekerja yang tengah membersihkan halaman depan sebuah hotel. Ular tersebut diduga kelaparan dan sengaja keluar dari sarangnya untuk mencari mangsa. Depan Hotel Le Meridien, itu diperkirakan sekitar berukuran kurang lebih 4 meter. Kita dapat laporan dari orang-orang hotel yang sedang mengerjakan, apa ini namanya? Ya, lagi mengerjakan untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta. Agar tak membahayakan para pejalan kaki, ular sanca kembang itu dievakuasi petugas dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil menerobos 2 gerbang tol di Depok, Jawa Barat. Aksi tak terpuji yang dilakukan pengemudi tersebut terekam dashcam pengendara mobil yang berada di sampingnya hingga viral di media sosial. Inilah rekaman pengemudi minibus warna putih dengan plat nomor polisi B2829UIL menerobos gerbang tol Cisalak 1, Depok. Tanpa membayar tol, pengemudi ini masuk tol Cinere Jagorawi dengan memepet mobil yang ada di depannya. Saat palang gerbang tol terbuka untuk mobil bak yang ada di depannya, tanpa memberi celah, pelaku langsung ikut melintas gerbang tol. Hal serupa juga dilakukan saat hendak keluar tol Cimanggis 2. Aksi tak terpuji dilakukan pengemudi yang belum diketahui identitasnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pick-up terbakar saat melintas di Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil pickup yang terbakar saat melintasi Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung sopir pickup tersebut berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Besarnya kobaran api membuat kendaraan dari Cicangkal menuju Rumpin tak berani untuk melintas.
Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api. Sementara itu api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi mobil ini sebenarnya korsleting apa nih Pak? Oh ini alat apa nih Pak? Kemudian ada kendaraan lupa dengan beberapa bangunan karena ini ada bangunan juga yang kebakar juga. Jadi di pemadam ini dibantu oleh warga bagaimana Bang? Dibantu oleh warga, alhamdulillah warga kompak, kita bersama-sama warga untuk memadamkan dan mengatur lalu lintas agar Kini peristiwa tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polsek Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 buah rumah yang ditinggal pemiliknya di Jalan Yusufia, Cipayung, Jakarta Timur ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran. Bos, merah bos. Jaya 65 bos. Bos, unit belum ada nih bos. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 rumah yang berada di Jalan Yusuf Lias, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Warga dan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Rumah itu mertua. Itu awalnya tahu kronologis kebakarnya bagaimana cerita? Tetangganya tuh ada asap gitu. Saya kan nggak ada di rumah, bapaknya lagi main di situ. Berarti posisi rumah kosong. Posisi rumah kosong. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kasusnya ditangani Polsek Makassar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria pejalan kaki tewas tertabrak komuter lain di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Diduga korban tak mengetahui ada komuter lain yang melintas. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria Samian 50 tahun yang tertabrak komuter lain di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Bagian tubuh korban yang hancur ditutupi warga menggunakan tikar anyaman bambu. Petugas dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan olah TKP. Menurut warga, korban tertabrak komuter lain jurusan Tangerang menuju Duri saat tengah berjalan kaki. Kronologinya si bapak ini sedang melintas ke rel kereta. Nah, ada kereta dari arah Polres Tangerang menuju ke Duri, stasiun Duri. Terus melintas. Jasad korban yang diketahui warga Kampung Malam Semanan, Kalideres, Jakarta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Kasus ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengedar sekaligus kurir narkoba jenis sabu dibekuk polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menemukan sabu seberat 492 gram. Seorang pengedar narkoba berinisial SR alias UY, 37 tahun, dibekuk anggota unit reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara di sebuah tempat indekos di Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas berwarna hitam berisi narkoba jenis sabu seberat 492 gram. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital serta plastik klip bening. Pelaku diduga kerap menjual narkoba di sekitar kawasan Cilincing. Bisnis narkoba tersebut sudah dijalankan tersangka selama hampir 2 bulan dengan keuntungan Rp1.200.000 untuk setiap 100 gram paket sabu yang dijualnya. Seperti penggeledahan dan interogasi dan langsung mengamankan barang bukti berupa narkoba atau narkotika jenis sabu seberat 492,1 gram di dalam tas, di dalam kontrakannya. Polisi masih menyelidiki modus tersangka yang menggunakan salah satu aplikasi pesan singkat untuk melakukan komunikasi dengan bandar dan pembelinya. Tersangka kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.